Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintia Sutita ingin menjelaskan materi kuliah Auditing 1 tentang laporan auditor independen. Laporan auditor bentuk baku yaitu yang harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam bentuk paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, serta menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Laporan auditor bentuk baku ini memiliki unsur-unsur pokok. Yang pertama yaitu ada judul yang tepat untuk meyakinkan pemakai bahwa dalam semua aspek penugasan audit tersebut tidak memihak. Maksudnya di sini contohnya seperti laporan auditor independen atau pendapat akuntan independen, mencakup kata independen itu sendiri, yaitu yang tidak memihak. Nah, unsur yang kedua ada alamat yang dituju laporan audit. Laporan ini biasanya ditujukan kepada perusahaan yang bersangkutan atau pemegang saham atau juga dewan direksi maupun komisaris. Selanjutnya ada unsur yang ketiga yaitu paragraf pendahuluan. Nah, paragraf pendahuluan ini terbagi menjadi 3 bagian paragraf. Yang pertama, paragraf pertama, yaitu paragraf ini merupakan pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan suatu audit. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan laporan tersebut dari laporan kompilasi atau review. Bagian yang kedua, yaitu paragraf ini mencantumkan laporan keuangan yang diaudit termasuk tanggal neraca dan periode-periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Bagian ketiga, yaitu ada paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen dan bahwa tanggung jawab auditor adalah menyatakan suatu pendapat atas laporan itu berdasarkan suatu audit. Pernyataan ini bertujuan untuk menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab atas pemilihan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan atas pengambilan keputusan, pengukuran, dan pengungkapan dalam penerapan prinsip-prinsip itu, dan untuk menjelaskan masing-masing peranan manajemen dan auditor. Unsur selanjutnya yaitu paragraf lingkup audit, yaitu pernyataan aktual mengenai apa yang dilakukan auditor di dalam audit. Paragraf ini terlebih dahulu menyatakan bahwa auditor bersangkutan mengikuti standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI. Unsur selanjutnya yaitu ada paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar memuat kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Nah, bagian ini sangat penting sehingga seringkali keseluruhan laporan audit hanya disebut sebagai pendapat auditor. Unsur selanjutnya ada tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik. Unsur selanjutnya ada tanggal laporan audit. Tanggal yang dipakai di dalam laporan ini adalah tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting dari prosedur audit di lapangan. Selanjutnya ada jenis opini audit, yaitu ada laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu ada juga laporan audit selain laporan wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian, qualified opinion, pendapat tidak wajar, adverse opinion, pernyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer opinion, bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Nah, contoh jenis laporannya yaitu yang pertama, wajar tanpa pengecualian, yaitu kesimpulan dari auditor, yaitu auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang kedua, ada wajar dengan pengecualian, yaitu auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar kecuali untuk pos tertentu. Tidak wajar, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Tidak memberikan pendapat, yaitu kesimpulan dari auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar.
Selanjutnya yaitu ada materialitas. Nah, di sini suatu faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Dalam halnya akuntansi dan pelaporan audit, materialitas ini sendiri yaitu suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan, mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada keadaan yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian, yaitu yang pertama ada pembatasan lingkup audit, yang kedua laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang ketiga auditor tidak independen. Selanjutnya ada syarat yang harus dipenuhi untuk masing-masing jenis opini. Yang pertama ada semua laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan. Yang kedua ada ketiga standar umum yang telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. Yang ketiga ada bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi. Selanjutnya ada laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah disertakan dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain laporan keuangan. Yang terakhir ada tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan tentang laporan auditor independen ini. Maka kita bisa menarik kesimpulan tentang materi ini, yaitu auditing berkonsentrasi pada kewajaran data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran data keuangan merupakan cerminan dari kondisi keuangan yang benar-benar terjadi di sebuah entitas. Istilah untuk menyebut hal tersebut adalah presence fairly. Inti dari auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor untuk memberikan pendapatnya mengenai penyajian yang wajar dalam data keuangan. Auditor bertanggung jawab atas opini yang dia berikan. Maka dari itu konsep fairly presentation atau penyajian yang wajar sangat penting agar auditor dapat memberikan opini yang benar. Baiklah, sekian dari saya, Lintia Sutita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.